adalah jangan respon semua kontak dari pinjol. Mau WA, mau telepon, mau dari tempat kondar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah di dalam agama ya. Baik agama Islam maupun agama apapun sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Hari ini saya ingin memberikan satu pertanyaan dan kita jawab bareng-bareng. Kalian mungkin bisa kasih di komentar dan saya coba memberikan jawaban terlebih dahulu mengenai pertanyaan ini. Bagaimana ketika kalian sudah niat galbay pada satu aplikasi pinjaman, misalnya galbay di Kredit Pintar atau di Uangme atau di Kredivo atau di apapun itu. Kemudian saat kamu niat gagal bayar, kamu masih ingat dan tahu ya bahwa kondar yang kamu masukkan waktu kamu mendaftarkan pinjol ataupun pindar itu tempat kamu bekerja. Katakanlah kondar nomor kantor kamu, yang dimana di situ nomor itu menjadi nomor yang harus diangkat karena berhubungan dengan pekerjaan kantor. Kira-kira kamu akan tetap gagal bayar atau kamu akan mengikuti alur pinjol yang menagih sampai membawa ke institusi kantor kamu? Gimana menurut kamu? Jadi ini terjadi ya hari ini. Hari ini ada satu pertanyaan menarik dari salah satu anggota grup channel Ilmu Official. Dan sebetulnya ini orangnya sudah beberapa hari konsul langsung ke saya dan saya jawab ketika saya ada waktu tentunya ya. Itu sudah mulai mendingan ya. Meskipun juga orang ini ya, saya kira mentalnya memang masih 60% ya, belum 100%. Dari semua pinjol, dia sudah mulai istilahnya dia sudah mulai tenang, tapi ketika ada satu pinjol kemudian nagih ke website kantor dia bekerja. Awalnya dia mulai panik juga ketika ada pinjol yang nagih ke kondar resepsionisnya. Sehingga si resepsionis menyambungkan ke dia bahwa ada penagihan begini. Akhirnya si orang ini saya kasih tahu, kamu coba pergi ke resepsionis, kamu minta maaf aja dulu gitu. Salah satunya caranya begitu, kamu minta maaf terbuka aja. Akhirnya dia bilang, Mas, ketika saya terbuka ternyata tidak hanya saya yang seperti itu, masih banyak lagi. Akhirnya saya mulai tenang. Tapi ketika ada salah satu pinjol lagi menginbox atau ngomen di websitenya, dia panik lagi. Nah, kira-kira menurut kalian apakah lanjut gagal bayar atau bayar? Nah, ini pertanyaan menarik. Tapi kalau misalnya lanjut bayar, gak ada uang, kan otomatis gagal bayar nih. Tapi kalau dia mau bayar, karena kalau ini dibayar, ada uang nih untuk satu pinjol ini misalnya. Tapi 4 pinjol yang udah kadung galbay gimana kalau mereka tahu terintegrasi? Kok saya bayar kalau ini? Oh, dia bayar karena takut, karena hanya gara-gara satu website ditagih, kemudian akhirnya dia berusaha bayar. Sementara yang 4 karena nggak nagih, tidak dia bayar. Akhirnya si 4 ini berevaluasi, kemudian satu sama lain mencoba bagaimana melakukan penagihan sebrutal itu sampai membuat dia tercekik dan harus bayar gitu. Kan kira-kira begitu cara berpikir pinjol. Kalau misalnya kamu nggak bisa kuat mental dengan hanya penagihan ke resepsionis. Oke, kalau saya ada 3 tahap pertama ya. Tahap 1, kembali ke niat. Saya akan terus menekankan niat, karena ini yang paling penting. 2, galbay itu harus punya cara berpikir yang panjang. Artinya gini loh, ketika ada penagihan ke kantor kita, ke tempat kerja kita, maka solusinya cuman bagaimana kita itu
mengantisipasi pikiran bahwa kita malu kalau teman tahu kan gitu kan. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian caranya si DC ini nggak nelpon lagi ke kantor kita, atau dia kalaupun nelpon itu kan pasti ada batasnya, tapi tidak direspon meskipun yang mengendalikan bukan saya misalnya, kan begitu kan. Nah, kamu bisa melakukannya dengan yang udah saya sampaikan di awal. Kamu temui teman yang jaga telepon di situ. Ini udah 2 orang loh, saya nggak ngomong. Satu yang kerja di rumah sakit itu udah selesai. Yang kedua yang ini, yang di distributor, ya. Kemudian dia sampaikan apa adanya bahwa ada penagihan nelpon berkali-kali begini-begini. Tolong jangan direspon lah, kalau kamu angkat ternyata dia diem, matiin nelpon, angkat matiin, atau kamu kecilin volumenya lah. Ya memang ini mengganggu sih. Cuman kalau saya bayar pun saya nggak ada uang. Terus kalau saya bayar pun pinjol saya segini sih. Pokoknya sampaikan semua apa adanya. Karena yang paling urgent kan di telepon nih. Sampai ini ada cerita menarik ya. Teman saya dia punya perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing. Tiap hari teleponnya itu sampai ratusan kali berbunyi dari pinjol penagihan. Sampai dia bingung, kemudian dicabut tuh telepon tuh. Dia ganti nomor baru. Nah, bisa jadi begitu. Jadi kamu jangan sampai kamu mengurung diri, cemas berlebihan, kamu terjebak lagi dengan gali lubang tutup lubang. Nah, itu. Jadi udah kamu sampaikan apa adanya ke temanmu yang jaga telepon, kemudian kamu minta tolong, ya kamu kasih apalah supaya dia senang gitu. Kemudian kalau dia nagih ke website, ya kalau dia nagih ke website, maka yang harus kamu lakukan adalah cuek gitu. Cueknya gini, mungkin kamu malu ya punya harga diri. Gimana mas, ini kan di website kok nama saya disebut. Oke lah, kamu ngukur gini, kamu malu karena ditagih di website dengan kamu harus habis pikiran tenagamu dengan bayar bunga, denda dan segala macam, uangmu habis gak? Kamu pilih yang mana? Itu tergantung kamu. Gitu loh. Jadi harusnya berpikirnya itu bukan berpikir nama kita dulu. Karena saat kamu udah mencemburkan ke pinjol, dirimu udah masuk pinjol, ya itu jaminan nama baikmu udah habis. Gitu. Orang kalau berhutang itu kan udah menggadaikan nama baik. Mau ke pinjol, mau ke temen, sama semuanya. Ya kan? Tinggal kita, caranya adalah bagaimana mengembalikan nama baik ini dengan cara apa? Memperjuangkan kembali ekonomi kamu, ya kan? Pikiran sehat kamu, kemudian kamu nggak terjebak lagi dengan pinjol. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara berusaha bekerja keras, menghindari perilaku masa lalu yang ceroboh yang membuat kamu akhirnya terjerat pinjol. Contoh perilaku masa lalu apa? Kamu nggak bisa memprioritaskan uang, rencana uang, kamu terlalu spekulatif. Yang kedua, mungkin kamu terlalu boros, atau kalau kena tipu ya udah, kamu bagaimana caranya lebih cerdas lagi tidak kena tipu seperti itu. Ya, artinya masa lalu itu cukup dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi diri kita ke depannya. Jadi tetap aja stay gagal bayar meskipun dari semua sisi kamu ditelepon. Nah, kemudian tahap ketiga. Tahap ketiga ini paling penting. Tahap ketiga adalah jangan respon semua kontak dari pinjol. Mau WA, mau telepon, mau dari tempat kondar, nelpon kita, nggak usah respons. Anggap kamu udah cuek. Jangan respon sama sekali. Ya, saat kamu nggak merespon itu, dia akan bosan untuk nagih. Jadi buatlah mereka bosan nagih kamu, maka dia tidak akan pernah nagih lagi. Itulah penyebab pinjol tidak akan nagih lagi meskipun kamu mencantumkan nama kontak kondar telepon kamu. Tinggal kamu lebih cuek apa enggak. Kira-kira begitu. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas saran, masukan, kritikan. Buat kalian yang punya jawaban, bantu dong jawab ya. Kasihan teman-teman yang kemudian hari ini terjebak dengan pinjol, kemudian dia nelpon kantornya, menghabisi nama dia di kantornya. Kasih dong ya, kasihan. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.